melecehkan Habib itu tidak ada. Tergantung. Abu Jahal juga pamannya Rasulullah, Abu Lahab juga pamannya Rasulullah, dilaknat sama Allah. Tabat yada Abi Lahabi wa tab, binasa kedua tangan Abu Lahab. Gak usah taklid buta, gak usah ngajari saya. Saya paham ulama Habib mana yang perlu dipatuhi, mana yang perlu disungkani, mana yang perlu dicium tangannya. Saya tahu yang model bagaimana. Jaddak atau jaddi Muhammad Rasulullah kakek ente atau kakek anak. Kalau ente berkata Rasulullah Muhammad kakek ente, faqad kadzabta, maka ente telah berdusta. Kalau ente bilang Muhammad kakek anak, terus kenapa ente berani ingin memenjarakan seorang anak cucu yang kakeknya ente yakini sebagai nabi? Gak ada. Saya ngerti cara memuliakan cucu-cucu Rasulullah, saya paham. Saya sering bantu Robitoh ya, kaum yang di bawah naungan Robitoh saya sering, cuman gak diupload. Pernah ngupload sekali ribut, jadi akhirnya nggak diupload. Saya ngerti bagaimana cara memuliakan, dan saya bukan teori, saya orangnya bukan teori. Memuliakan orang, membantu orang, itu bukan teori kalau saya. Nggak peduli orang Arab, orang Jawa, orang Madura, orang Cina, kalau dia butuh bantuan, dibantu. Bedah rumah, infak beras, nggak peduli. Kami adalah majikan kalian, kami adalah pemilik bangsa, kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Jadi ini bukan berarti saya itu mengingkari kehabisan, enggak, intinya kayak begitu. Maka bahkan kalau boleh saya menyarankan itu, untuk sementara itu mungkin Habib-Habib itu berhentilah dakwah di Indonesia. Kan ngurus aja itu kebanyakannya, 1-2 aja. Kalau 100 Sayyid atau Habib yang ceramah itu yang benar cuma 2 atau 3, yang lain ngaco aja, bikin gaduh aja. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Untuk orang Islam yang KTP-nya Islam tapi mentalnya jongos, ini untuk kamu video ini. Indonesia tidak pernah kosong dari kami, para anak cucu Rasulullah yang berjuang, karena di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah, karena di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Saya paham cara memahami dan menghormati cucu Rasulullah. Cucu Rasulullah yang model bagaimana? Ada cucu Rasulullah yang betul-betul berjuang untuk agama Allah, hartanya, jiwanya, nyawanya diinfakkan untuk agama Allah. Ada cucunya Rasulullah yang untal cari duit di agama Islam. Ada cucu amplop, ada. Cucu yang mana ini? Memang kita orang kiai amplop, Ustadz amplop, Habib amplop. Nah, anak ini bukan pengamen yang menjual suara demi uang. Ini tanah dijual 450 juta semua. Ada 1.300 meter. Saya tawar 1 juta. Tawar belum ada duitnya. Maksudnya masih nawar dulu 400. Nanti kumpul pelan-pelan. Makanya kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu di sini yang mau nambah-nambahin, di sini hadir 400 orang atau lebih, 1.000 orang. Satu orang 400.000 aja, besok udah saya bayar di tanah. Satu orang 400.000 aja, besok udah saya bayar di tanah. Ini lagi umat-umat, kiai-kiai, dai-dai, gus-gus, habib-habib teles. Kalau nggak 10 juta nggak datang. Subsidi silang. Kalau yang undang orang kaya, wow, ya harus ada harganya, matamu. Kembali viral sebuah potongan video lawas Sugi Nur Raharja alias Sugi Nur yang melecehkan habaib. Dengan nada kasarnya, Sugi Nur mengatakan ada habib di Indonesia yang memanfaatkan kehabibannya untuk mencari dan memanfaatkannya, mencari kemewahan dunia. Namun Sugi Nur tidak menyebut secara spesifik siapakah habib yang dimaksud. Sahabat-sahabat Nabi itu ontanya dikorbankan, kudanya dikorbankan, kebun kurmanya dikorbankan, hartanya dikorbankan untuk agama Islam. Raimu bone ancuk. Para ulama sepakat mana yang lebih utama, keutamaan ilmu atau keutamaan garis keturunan Rasulullah? Maka para ulama menjawab yang kedua yang lebih utama. Kenapa? Qalu, para ulama itu berkata li'annahu zatiyun, karena garis keturunan itu zat, nggak bisa dirubah, zat arah daging. Nggak ada. Orang yang mulia di sisi Allah itu iman dan takwa.
Bahkan di Al-Quran Allah nggak segan-segan mengatakan ulama siapapun yang menukar ilmunya dengan dunia, dia seperti anjing, kata Allah. Patek kalau orang Madura bilang, asu jare wong Jawa. Wis paham? Gak usah ngajari saya. Bukan sombong saya ngerti. Mau tak cium kakinya, delosor di kakinya saya mau, kalau dia benar. Kalau engkau mengakui Muhammad kakekku, kenapa engkau bisa berani menjadi saksi yang memberatkan, menjadi saksi yang ingin memenjarakan anak sebagai cucu kakek yang ente bilang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW? Tidak ada saya melecehkan Habib, itu tidak ada. Tergantung. Abu Jahal juga pamannya Rasulullah, Abu Lahab juga pamannya Rasulullah, dilaknat sama Allah. Tabat bilahabi wa tab, binasa kedua tangan Abu Lahab. Gak usah taklid buta, gak usah ngajari saya. Saya paham ulama Habib mana yang perlu dipatuhi, mana yang perlu disungkani, mana yang perlu dicium tangannya. Saya tahu yang model bagaimana. Jaddak atau jaddi Muhammad Rasulullah kakek ente atau kakek anak? Kalau ente berkata Rasulullah Muhammad kakek ente, faqad kadzabta, maka ente telah berdusta. Kalau ente bilang Muhammad kakek anak, terus kenapa ente berani ingin memenjarakan seorang anak cucu yang kakeknya ente yakini sebagai Nabi ente? Gak ada. Saya ngerti cara memuliakan cucu-cucu Rasulullah, saya paham. Saya sering bantu Robyutoh, ya, kaum yang di bawah naungan Robyutoh saya sering. Cuman pernah ngupload sekali ribut, jadi akhirnya nggak diupload. Saya ngerti bagaimana cara memuliakan, dan saya bukan teori. Saya orangnya bukan teori. Memuliakan orang, membantu orang, itu bukan teori kalau saya. Nggak peduli orang Arab, orang Jawa, orang Madura, orang Cina. Kalau dia butuh bantuan, dibantu. Bedah rumah, infak beras, nggak peduli. Kami adalah majikan kalian. Kami adalah pemilik bangsa. Kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Jadi ini bukan berarti saya itu mengingkari kehabisan, enggak, intinya kayak begitu. Bahkan kalau boleh saya menyarankan itu, untuk sementara itu mungkin Habib-Habib itu berhentilah dakwah di Indonesia. Kan ngurus aja itu kebanyakannya, 1-2 aja. Kalau 100 Sayyid atau Habib yang ceramah itu yang benar cuma 2 apa 3, yang lain ngaco aja, bikin gaduh aja. Robi, kalau anak seneng ngaruh dengan Habib itu kok sendiri gitu lah. Habib aku enggak ada. Kalau jadi kata sebenarnya itu ya lucu sendiri, seperti dia. Kalau saja lah, nggak usah kuat-kuat. Orang di bawah ini baru akhirnya dengan riasnya ini lagi apa itu orang itu. Yang menjadi pertanyaannya adalah di saat Sugih Nur melecehkan Habaib, kemana oknum-oknum FPI yang mengaku pecinta Habaib? Kok pada diem, nggak bereaksi atau melakukan persekusi? Pasalnya baru-baru ini ada 2 korban persekusi dari oknum FPI yang mengaku pecinta Habaib. Sebut saja pengasuh pondok pesantren Raudatul Fatihah Pleret Bantul, Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi atau Gus Fuad Pleret, menjadi korban penganiayaan yang diduga dilakukan oknum salah satu ormas pada Senin 20 Maret 2023. Kedatangan rombongan ormas yang diduga dari FPI itu untuk tabayun atau klarifikasi soal pernyataan Gus Fuad Pleret yang disebut melarang habaib dakwah di Indonesia. Namun belum sampai memberikan penjelasan, salah satu oknum ormas berdiri dan melakukan pemukulan atau menempeleng Gus Fuad. Dalam video yang beredar di media sosial, suasana ricuh karena oknum tersebut bangun dari posisinya duduk di lantai dan menghampiri Gus Fuad. Salah satu asisten dari pondok pesantren memberikan penjelasan kronologi penganiayaannya itu. Kejadiannya, FPI, Ketua Robitah Jogja, Habib siapa lupa, sama Ketua PPP Jogja datang ke pondok, mau tabayun tentang Habib dilarang dakwah di Indonesia, tuturnya. Belum selesai ngomong, langsung mukul Kiai, melemparin apa? Langsung menempeleng Kiai, kata asisten tersebut saat dihubungi. Namun pemukulan tersebut tidak sampai berkelanjutan karena sudah diamankan oleh beberapa petugas pondok. Maksud inilah dulu itu. Orang itu habaib dalam arti atas sing habaib menceng, habaib urusan itu dia ya neng ke biaya kabeh. Masalahnya kan bahasa kan jadi yang saya ini bahayanya kalau mengeluarkan statement di tempat publik itu bakal multi arti.
Saya yakin jenengan niatnya baik untuk arah ma'ruf. Saya sepakat. Cuman apapun itu, niat baik kalau enggak dengan cara baik, itu tetap enggak diajarkan dengan agama. Oh, kalau memang ada kebencian sekarang ini Habib ada di depan. Kalau memang saya harus datangkan Habib Ihsan Jogja sekarang, insya Allah siap hadir dari Robito. Kalau jenengan mau menasihati silakan. Tapi jenengan gestur kayak gitu terserah kayak nggak masalah. Kita masih berada di Polres Bantul. Adapun berita yang tersebar yang mengatakan bahwa saya mukul dulu itu berita. Dia orang yang mengatakan itu orang yang membela mereka. Mereka hanya membangun opini bahwa EPI yang salah. Itu salah, berita bohong. Dengarkan bahwa kejadian yang sebenarnya kami tidak rela dengan bentuk penghinaan terhadap Habaib ketua kami Habib Shodiq Al-Hasni. Kalau nggak bisa menghormati silakan, tapi jangan menghina. Ingat, saya tidak akan lupa. Saya tahu persis siapa yang mukul saya. Kalau berarti 1 lawan 1, saya tunggu. Sekarang juga. Ada satu orang yang menamai dirinya Gus Fuad namanya. Saya nggak mau panggil Gus Fuad Pleret. Saya sebenarnya nggak mau nanggepin. Ya sipulan aja, sipulan. Nggak, Fuad. Iya, oke. Karena ini masalah habaib. Iya, oke. Dia membuat pernyataan salah. Habib itu dakwah di Indonesia. Dari 100 cukup 2 aja lah bikin gaduh. Saya bilang kalau nggak ada habaib, mungkin si Fuad itu masih nyembah pohon. Kenapa? Karena Wali Songo itu habaib. Ya mari kita bersama-sama mengasihani Bahar bin Smith ya. Kalau kita melihat video-videonya, tampilannya yang dimana-mana pakai lipstick, pemerah bibir, pakai bedak, gitu. Dan perilakunya, cara bicaranya dan lain-lain gitu ya. Mungkin gitu loh. Mungkin masa kecilnya itu banyak trauma yang dia alami. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi.